dalam lindungan Allah. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Voice of Pentecost kali ini akan mempelajari bahwa baptisan Roh Kudus itu sangat penting. Jika kita berbicara tentang identitas insan Pentakosta, maka pengajaran yang paling sentral adalah baptisan Roh Kudus. Ini merupakan hal yang menarik dan juga sangat penting untuk disimak. Karena baptisan Roh Kudus bukan saja sangat penting bagi pertumbuhan iman kita, tetapi juga sangat penting untuk menggenapi amanat agung Tuhan Yesus. Dalam pengakuan iman GBI, disebutkan bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah pengalaman dipenuhi oleh Roh Kudus setelah seseorang lahir baru atau menerima keselamatan seperti yang dialami oleh para murid-murid Yesus. Berbahasa roh adalah tanda awal seseorang dibaptis Roh Kudus. Ini adalah pemberian dari Bapa kepada setiap orang yang percaya, yang mau, dan membuka hatinya. Kenapa penting untuk orang percaya mengalami baptisan Roh Kudus? Karena ada 2 manfaat utama yang dapat dirasakan, yaitu yang pertama, kita akan hidup semakin intim dengan Bapa dan menjadi kuat di dalam Dia. Bahasa roh adalah pemberian dari Bapa agar kita bisa lebih intim di dalam persekutuan dengannya. Di dalam Roma 8 ayat 26, Paulus berkata bahwa roh membantu di dalam kelemahan kita berdoa. Ketika kita berdoa dengan akal budi, mungkin ada hal-hal yang tidak terucap atau keluhan-keluhan yang tidak tersampaikan. Nah, berbahasa roh mengeluarkan keluhan-keluhan terdalam kepada Bapa secara langsung. Bukankah ini sebuah persekutuan yang indah? Berbahasa roh juga penting di dalam membangun kekuatan rohani kita. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 4 dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Berbahasa roh itu seperti membangun kekuatan rohani dari dalam, membangun iman kita. Kalau iman kita kuat, rohani kita kokoh dari dalam, maka serangan dan tekanan apapun dari luar akan sanggup kita hadapi. Seperti Paulus yang mengalami banyak tekanan dan penderitaan di dalam melayani Tuhan. Dia pernah 5 kali disesah orang Yahudi, 3 kali didera, 1 kali dilempari batu. 3 kali mengalami kapal karam bahkan terkatung-katung di lautan. Bagaimana dia bisa kuat menghadapi itu semua? Saya percaya kehidupan yang intim dengan Roh Kudus memberikan kekuatan dari dalam untuk terus melayani. Manfaat berbahasa roh yang kedua, kita mendapatkan kuasa serta keberanian untuk menginjil dan menyelesaikan amanat agung.
Dalam kitab Kisah Para Rasul, ada pola yang berulang-ulang terlihat. Orang yang dipenuhi Roh Kudus diberi keberanian untuk menginjil. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 8, tertulis, Petrus dalam kepenuhan Roh Kudus bersaksi dengan berani mengenai Yesus. Apa respon orang Saduki? Ayat 13 mencatat, sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Sesudah insiden di sidang itu, para murid berkumpul untuk berdoa. Dan Kisah Para Rasul 4 ayat 31 mencatat, mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Wow, para murid yang dipenuhi Roh Kudus bukan saja diberi kuasa untuk melakukan tanda dan mujizat, tetapi diberi keberanian untuk memberitakan firman Allah. Keberanian dari Roh Kuduslah yang kita perlukan untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga ini. Roh Kudus punya kuasa yang besar dalam hidup kita. Yesus sendiri memberi peringatan keras kepada mereka yang menghujat Roh Kudus di Matius 12 ayat 32. Kata menghujat di sini memiliki arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, orang-orang ini digambarkan sebagai mereka yang tidak percaya kepada kuasa Roh Kudus sehingga di dalam hidupnya kerap merendahkan dengan kata-kata dan perbuatan. Arti luas dari menghujat adalah saat seseorang menolak karya Roh Kudus dalam hidupnya. Dia mungkin melihat tanda dan mujizat dilakukan, pemberitaan Injil diberikan, tetapi hatinya terus-menerus menolak suara Roh Kudus yang lembut. Sampai pada akhir hidupnya, dia menolak keselamatan dan tidak dapat diampuni lagi. Jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus, apalagi menghujatnya. Mungkin ada saudara yang bertanya, bagaimana caranya agar saya bisa dibaptis Roh Kudus dan mendapatkan karunia berbahasa roh? Caranya adalah dengan meminta kepada Bapa yang baik. Yesus berkata, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Sembari menantikan baptisan Roh Kudus, jangan pasif, tetapi teruslah berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dengan akal budi kita. Bapa pasti akan memberikan karunia Roh Kudusnya pada waktunya. Jadi, setelah mempelajari semua ini, pertanyaannya bukan haruskah kita dibaptis Roh Kudus, tetapi maukah kita dibaptis Roh Kudus? Mari terus bangun roh kita, buka hati kita sehingga kita dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus akan menguatkan kita dan memberi kita keberanian untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama Bapak Ibu yang ada di rumah. Hari ini sama-sama kita mau datang memuji nama Tuhan. Kita mau datang meninggikan nama Tuhan. Sebab Dia yang layak dipuji, Dia yang layak ditinggikan atas setiap kita hari ini. Terima
Tuhan hari ini, apapun keadaan kita hari ini, mari tetap tinggikan nama Tuhan. Mari tetap puji nama Tuhan, sebab Dia Allah yang layak ditinggikan atas hidup kita. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu angkat kedua tangan di hadapan Tuhan hari ini. Sama-sama kita mau katakan, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Kami mau bersorak, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Lebih lagi nyanyikan tinggi, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Engkau Raja Tuhan, Raja keagungan, Raja keagungan. Sorak-sorai bagi Tuhan, haleluya. Haleluya. Engkau segala-galanya ya Tuhan, Engkau segala-galanya ya Allah. Thank you Lord Jesus. Yes Lord. Yes Lord. Oh. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Thank you Lord. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Kami rindu ya Tuhan, ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Mas perak dan putih
keluarga demi keluarga bergandengan tangan menyembah Tuhan. Katakan, basuh aku di dalam darah-Mu Tuhan, anak domba yang mencintai setiap kami. Oh, jamah pipiku, jamah pipi, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Setiap kita merindukan Engkau lebih dari segalanya. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Oh, jadikan ku hamba setia kepadamu. Oh, lebih dari segalanya, lebih dari segala-galanya.
unity Tuhan. Dalam unity ada kepakuan ilahi buat setiap kami. Dalam unity ada kelepasan ya Tuhan. Holy Spirit. Mari dengan segenap imanmu, come on. Come Holy Spirit, falling this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come Holy Spirit, fall in this place, God, more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Lord, I'm crying out. Lord, I'm crying out for more and more of you. Lord, I'm crying out. Lord, I'm crying out for more and more of you. Oh, Jesus, Jesus, Lord, Hinalabaya Shande. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang kembali kita mendengarkan firman Tuhan pada minggu ini. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala. Bapa Sorgawi yang penuh dengan rahmat dan anugerah, kami bersyukur karena kebenaran firman-Mu senantiasa bergema di dalam setiap apa yang kami lakukan dan kami hidupi setiap hari, karena memang firman-Mu adalah makanan bagi rohani kami, terang bagi jalan kami, dan pelita bagi langkah-langkah hidup kami. Berfirmanlah kepada kami semua, dimanapun kami berada yang mendengarkan sabda Tuhan, Engkau dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, pada minggu ini saya ingin membawa satu tema penting firman Tuhan tentang hidup yang memiliki integritas. Mungkin Anda sudah mendengar kata integritas beberapa bulan ini sesuai dengan tema besar daripada Gereja Keluarga Besar GBI Gatot Subroto. Tetapi izinkan saya untuk berbicara kembali mengenai tema yang begini penting bagi kita sekalian. Karena memang ini adalah sesuatu tema yang menjadi mandat Tuhan bagi setiap orang percaya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mobil pabrikan, maksud saya mobil Honda dan Toyota, belum lama ini menarik atau merecall produk mereka sampai 80.000 unit. Ya. Itu baru terbilang di Indonesia, belum di seluruh dunia. Persoalan yang sama Toyota juga pernah melakukan recall atau menarik kembali produknya karena masalah engine, masalah mesin. Tapi seperti Mitsubishi dan juga mobil Honda mengalami masalah pada remnya, ada yang mengalami masalah pada fuel pumpnya atau pemompa bahan bakarnya. Saudara, kebayang tidak betapa besarnya kerugian yang diderita atau yang mereka tanggung karena melakukan recall semacam ini? Kedua, kalau Anda pergi ngopi ke Starbucks, saya tidak tahu apakah di setiap Starbucks ada ungkapan itu, tetapi kurang lebih saya
melihat ada ungkapan di Starbucks yang bertuliskan, kalau kopi ini yang Anda minum ini kurang memuaskan Anda, biarlah kami diberitahu dan kami akan menggantinya. Nah, kira-kira demikian bunyinya. Dari dua contoh yang saya katakan ini, yang mau saya katakan adalah semakin established atau semakin bonafit sebuah perusahaan, maka mereka tidak akan pernah mempertaruhkan integritas mereka, di mana mereka komit kepada nilai-nilai yang memiliki standar tinggi di dalam pelayanan mereka. Saudara-saudara, tetapi semakin perusahaan itu kecil dan kurang terkenal dan kurang established, biasanya, walaupun tidak semua, mereka tidak menjaga value atau nilai pelayanan kepada customer, standar yang mereka atau SOP yang memang mereka hidupi. Saya pernah naik pesawat terbang dari Honolulu, dari Narita Jepang ke Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat, dengan Northwest Airlines. Berdua dengan teman saya, pada waktu itu kami mengikuti sebulan training kepemimpinan. Teman saya, karena dia duduk bersebelahan dengan seorang wanita yang terpisah duduknya dengan suaminya, dan mereka mau untuk bersama-sama duduk, kemudian pramugari meminta maaf kepada teman saya kalau berkenan dia bisa pindah supaya suami istri ini bisa duduk berdampingan di kelas ekonomi yang sama. Bagi teman saya nggak ada masalah. Nah, begitu dia mau pindah, saudara-saudara, Airlines memberikan kepada dia 1 botol wine sebagai rasa hormat mereka. Tentu kita bisa lagi membuat daftar yang begitu panjang yang bisa kita kenali sehari-hari tentang perusahaan yang bonafit, apalagi di luar negeri. Ya, saya tidak tahu di Indonesia. Kadang-kadang di Indonesia kalau membeli suatu produk yang kurang sayurnya di sandwich misalnya, mereka tidak diskon, tidak berikan potongan harga. Tapi kalau luar negeri mereka beri. Maksud saya adalah kalau orang dunia saja betapa mementingkan nama baik dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam standar yang tidak sembarangan, apalagi orang percaya. Sebagai orang percaya, firman Tuhan juga menuliskan tentang perlunya kita hidup di dalam integritas yang tinggi. Saya baca dalam Filipi pasal 1 ayat 27 berkata begini, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Nah, perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau garis bawahi kata hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Jadi saudara-saudaraku, standar nilai daripada hidup orang percaya adalah Injil Kristus. Ketika kita bicara tentang integritas dalam kehidupan Kristen, tidak lain tidak bukan adalah mengacu kepada pribadi Kristus, mengacu kepada Injil daripada Yesus Kristus. Menarik saudara-saudara bahwa kata berpadanan dipakai di sini dalam bahasa asli Yunani itu adalah sama dengan pengertiannya polis. Nah, polis itu dalam bahasa Yunani adalah kota. Kota adalah satu tempat di mana adanya kehidupan yang tertata dengan baik. Nah, Paulus ingin mengatakan bahwa kepada orang-orang jemaat di Filipi, kamu perlu ditata hidupmu seperti kota. Yang dimaksudkan di situ adalah standarnya Injil daripada Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menarik bahwa Paulus mengatakan kata berpadanan dengan Injil Kristus
itu adalah mengingatkan mereka bahwa mereka itu memiliki kewarganegaraan yang bukan hanya sebagai penduduk Makedonia yang tunduk kepada aturan kewarganegaraan Romawi pada waktu itu, tetapi mereka adalah orang yang menjadi warga daripada kerajaan sorga. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku, Paulus mengatakan supaya hidupmu berpadanan, tertata dengan baik sesuai dengan Injil Yesus Kristus. Saya akan utarakan kepada saudara beberapa ciri dari hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus. Suatu hidup yang berintegritas. Yang pertama adalah, saya baca kepada kita Filipi 1 ayatnya yang ke-20 mulai, dikatakan begini. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi manakah yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Nah, perhatikan. Hidup yang berpadan dengan Injil itu yang pertama ditandai oleh hidup yang memilih memuliakan Kristus dalam kehidupan sehari-hari dan dalam matinya. Tentu Paulus adalah seorang teladan bagi kita tentang bagaimana dulu hidupnya sebelum mengenal Kristus. Oh, dia orang yang beragama tinggi, pemimpin agama Yahudi, orang yang saleh, orang yang gak sembarangan. Apa yang dikatakan oleh Paulus tadi di ayat 20 dan seterusnya tadi yang baru saya baca, bukan sekedar menjadi orang baik secara agamawi. Paulus tidak membutuhkan lagi tentang bagaimana caranya menjadi orang baik secara rohani, secara spiritual, karena dia pemimpin agama Yahudi. Tapi ketika Paulus berjumpa dengan Kristus, dia melihat ada sebuah kehidupan yang baru, yang berbeda, di mana pusat kehidupannya adalah Kristus. Oleh karena itu, kita tidak akan pernah berbicara tentang hidup yang berintegritas, yang sekedar cocok dengan menjadi orang baik secara umum saja. Tapi sebuah kehidupan yang punya value of Christ, nilai daripada Kristus sendiri. Yaitu bahwa dalam hidupku, kuserahkan semua kepada Kristus dan mati adalah keuntungan. Perhatikan di sini Paulus mengatakan, aku kalau mau milih, aku lebih bagus memilih beralih dari dunia ini. Setelah saya percaya kepada Tuhan, rasanya kok dunia ini nggak ada artinya dengan Kristus. Kalau karena aku didesak dua pihak, kehidupan apa kematian, kalau aku pilih kematian. Saya ingin beralih cepat-cepat ketemu Tuhan. Tapi karena Tuhan tidak menghendaki kita setelah segera kita menerima Kristus lalu kita mati, tidak. Tapi Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk hidup. Nah, Paulus berkata bahwa kalau kita ini diberi kesempatan hidup setelah kita mengenal kebenaran, mengenal Kristus, itu berarti sebuah kehidupan yang gak sembarangan. Suatu kehidupan yang dipersembahkan kepada Kristus. Makanya dikatakan, kalau hidup kita persembahkan kepada Kristus, maka apa? Mati adalah keuntungan. Tidak jarang orang menulis di makamnya atau pada waktu kematian saudaranya, ditulis di buletin atau di mana, ya, ngutip ayat firman Tuhan, aku telah mengakhiri pertandingan iman, gitu, ya. Mati adalah keuntungan. Padahal dia waktu hidup orang itu hidupnya kacau, hidupnya berbuat dosa,
hidupnya tidak taat kepada kebenaran Tuhan. Saudara, mati hanya sebagai keuntungan bagi mereka yang hidupnya dipersembahkan bagi Kristus. Kalau hidup kita ini tidak kita persembahkan kepada Kristus, maka mati bukan keuntungan. Mati adalah laknat. Mati adalah penghukuman. Jadi rasa percaya diri Paulus bahwa mati itu keuntungan hanya bila hidup yang sungguh-sungguh diberikan kepada Kristus. Nah, saudara-saudara, itu sebabnya Paulus memberitahu kepada kita bahwa lu nggak boleh main-main sembarang hidup kalau kamu sudah mengenal kebenaran. Hidup yang berpadanan dengan Injil itu adalah suatu kemutlakan yang ditandai oleh sebuah komitmen orientasi nilai hidup bahwa baik dalam hidupku maupun matiku Kristus dipermuliakan. Waktu dia berdagang, dia nggak nipu orang. Ya, belum lama saya mendengar ada pengusaha bilang begini. Ya. Walaupun ini bukan pertama kali saya dengar, ada beberapa kesaksian seperti itu. Dia bilang, "Pak, ini seorang pendeta, dia pengusaha besar." Dia bilang, Pak Gultom, dia bilang, "Dulu waktu gua Kongfuju, belum mengenal Kristus, belum pula jadi pendeta, masih Kongfuju. Gua berusaha itu mayoritas karyawan saya dan staf saya itu orang-orang non-Kristen. Dan mereka nggak pernah nipu saya, Pak. Justru setelah saya jadi Kristen, saya jadi pendeta, malah orang-orang Kristen banyak nipu saya, Pak. Ya, banyak menipu saya." Nah, saudara, kehidupan seperti itukah yang dikatakan mati adalah keuntungan? Tidak. Hidup yang berpadan dengan Injil Kristus adalah hidup yang menjaga perilakunya di dalam bisnis, dalam apapun yang kita lakukan. Waktu kita studi, waktu kita berinteraksi dengan masyarakat, waktu kita ada di dalam pengambilan keputusan, ya, kita tidak menyuap pejabat, kita tidak bermain kotor dalam bisnis, kita tidak melakukan ketidakadilan dalam usaha kita, ya. Ada banyak orang Kristen loh, bahkan pembantunya saja digaji tidak manusiawi. Bagaimana you mau bernyanyi soal keadilan Allah dan kasih Allah? Ya. Suatu kehidupan yang tidak memiliki teladan. Ya. Dulu kami, tapi udah lama, lebih dari 15 tahun yang lalu, kami tinggal di di Perumahan Lipo. Depan rumah kami adalah majelis gereja. Ya. Nah, antara pembantu kami dengan pembantu dia ngobrol. Pembantu depan rumah kami berkata kepada pembantu kami bahwa dia iri dengan pembantu kami. Kenapa? Karena bosmu baik, nggak seperti saya gitu. Padahal depan rumah kami itu juga majelis di sebuah gereja. Tapi pembantunya itu merasa bahwa dia tidak mendapatkan kehidupan yang diperlakukan dengan baik. Makanya penting kita dalam bisnis, dalam rumah tangga memperlakukan seperti pembantu, bukan sebagai objek, tapi dia adalah sesama orang berdosa dengan Anda. Dan Kristus juga mati bagi orang itu. Oleh karena itu nilai manusia bukan dari jabatannya, dari hartanya, tapi dari apa yang Kristus telah berkorban bagi setiap kita. Hal yang kedua, bagaimana hidup yang berintegritas itu, yang sepadan dengan Injil Kristus. Saya bacakan, dikatakan di sini begini. Paulus berkata di ayat 27 tadi bahwa kalau aku gak datang pun aku mendengar, atau kalau aku datang aku melihat bahwa kamu satu roh, sehati, sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari Injil. Bahkan di pasal 2 di bawah itu ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, ada belas kasihan, sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dan tidak mencari kepentingan masing-masing, tetapi menganggap orang lain lebih penting dari dirinya sendiri. Artinya, integritas dari kehidupan orang percaya di masyarakat dilihat dari apakah kita kompak, apakah kita sehati dalam persekutuan kita. Tidak sedikit gereja pecah-pecah,
Tidak sedikit sesama orang Kristen berkelahi, bertengkar. Tidak sedikit orang Kristen saling cakar-cakaran, ya. Jangankan itu, satu gereja pun mereka ya berkelahi. Yang satu nggak cocok dengan yang lain. Ya, orang yang satu berkata, aku hanya mau jadi singer kalau pemain musiknya bukan dia. Aku mau pemimpin pujian kalau bukan dia yang singer, dan seterusnya. Ya. Antar pengerja, antar orang Kristen banyak sekali cakar-cakaran. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita perhatikan bahwa sesungguhnya dunia melihat apakah gereja adalah prototipe dari sorga, di mana ada sukacita, damai sejahtera, saling mengampuni, dan saling mendorong satu sama lain. Nggak usah bicara dulu tentang yang lain-lain. Seringkali kita ini orang Pentakosta karismatik kalau bicara kesembuhan itu hanya bicara kesembuhan lahiriah. Tapi jarang sekali kita bicara tentang kesembuhan relasi. Ya. KKR kesembuhan ilahi tapi pecah-pecah. Tapi sakit hati dengan sesamanya orang percaya. Saudara-saudara, itu sebabnya Paulus berkata, hidup yang berpadan dengan Injil Kristus adalah aku mendengar kalau aku tidak berkunjung, dan aku melihat kalau aku datang, bahwa kamu sehati, sepikir, sejiwa, dan satu roh. Poin yang terakhir, yang ketiga, apa itu hidup yang berintegritas? Kita lanjutkan pembacaan kita dalam Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-29, dikatakan begini. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi Dia. Jadi, hidup yang berintegritas itu adalah juga berkepentingan untuk mengetahui kehendak Allah yang menyeluruh. Paulus di bagian ayat yang suratnya yang lain dia berkata, tetapi yang sangat kurindukan adalah aku boleh bersekutu dan menjadi serupa dengan Kristus. Dalam apa? Bukan hanya dalam kebangkitannya, bukan hanya bersekutu dengan Tuhan mendapatkan berkat dan kemuliaannya, tapi supaya aku juga bersekutu di dalam penderitaannya dan kematiannya. Jadi Paulus berkata bahwa hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus itu adalah hidup yang disebutkan tadi mengalami persekutuan dengan penderitaannya. Bukan hanya percaya, setan juga percaya kepada Yesus, tapi juga bersekutu dalam penderitaannya. Mungkin kita nggak seperti zaman gereja mula-mula yang dianiaya karena nama Kristus. Tapi penderitaan yang kita alami karena nama Kristus itu bisa banyak aspek salib. Termasuk kita menolak tawaran-tawaran dari kenyamanan yang mengorbankan nama Tuhan. Kita juga mengalami apa yang disebut dengan ketekunan melayani dan berkorban melayani, meskipun kita dalam keadaan yang susah atau tidak berkecukupan. Kita juga bisa menderita bagi Kristus melalui apa? Melalui keberanian kita untuk menolak jalan-jalan yang mudah untuk mendatangkan keuntungan namun mempermalukan nama Tuhan Allah. Jadi saudara-saudara yang kasih Tuhan, marilah kita renungkan 3 poin ini. Bahwa hidup yang berintegritas secara Kristiani adalah hidup yang berpadan dengan Injil, yang ditandai oleh 3 hal. Yang pertama adalah mencanangkan sebuah orientasi nilai hidup, di mana dalam hidup ini dan mati Kristus dipermuliakan. Dan yang kedua adalah sehati, sepikir, sejiwa, dan menjadi contoh di dalam persekutuan, di mana kerajaan Allah hadir di dalam persekutuan orang percaya. Dan yang ketiga, hidup yang berperan dengan Injil Kristus adalah hidup yang bukan hanya dipanggil untuk percaya, tapi mengambil jalan untuk berkorban bagi kerajaan Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terus semangat
biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengarkan. Biarlah apa yang disampaikan oleh hamba-Mu diurapi oleh Roh Kudus untuk kami boleh dimampukan melayani Tuhan, mengasihi Engkau, dan hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. God bless you.